Yo, what's up ya Sobat Bumble Indonesia. Terima kasih sudah mendukung OMK Surabaya. Karena kita sudah melewati 500 subscriber, maka kita akan bagi-bagi 5 mug di bulan 5 di tanggal 5. Gimana caranya? Caranya cek postingan kami di Instagram @OMK Surabaya pada tanggal 5 bulan Mei. Nah, terima kasih dan sampai jumpa. Ini cuman video 1 menit saya take sampai 100 gitu. Yo, what's up? Kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bumble dari Bumble Indonesia. Ya, kita kembali lagi bersama OMK Surabaya bersama saya Kevin WL. Ya, seperti biasa kita dapat endorse hari ini spesial banget ya. Ini endorse-nya adalah sebuah kopi Java Lena. Kopi Robusta Java Lena. Nah, itu dari Melkos Cafe. Di yang istimewa ini kafenya ini. Kafenya ya. Bacakan ya. Ya, boleh. Jadi ada sejarahnya kafe. Kafe Melkos ini dikelola sebagai bagian dari upaya menghidupi sekolah menengah kejuruan Sanjaya yang membawai 11 sekolah di Kabupaten Sleman. Nah, jadi ini kalau Anda beli kopi ini itu sama saja dengan membiayai berlangsungan 11 sekolah itu yang dikelola oleh pendirinya Romo Juvensius Deni Sulistiawan PR Projo di Uskupan Agung Semarang. Luar biasa. Kalau mau cari produknya ini bisa di mana? Di Tokopedia. Tokopedia ada, lalu nanti ditayangkan. Nanti linknya di bawah. Silakan kalau mau ingin beli silakan di bawah langsung aja. Ya. Oh iya. Ini apa link? Selamat dari Kartini. Oh iya, selamat Hari Kartini. Pas datang. Ya, terima kasih karena Ibu Kartini sudah menginspirasi perempuan-perempuan di Indonesia, dan akhirnya kita di Surabaya punya 2 pemimpin perempuan. Betul. Bu Risma dan Bu Kofifa. Oke. Seperti biasa kita akan bacakan berita baik juga hari ini. Baik. Jadi hari ini itu ada di Surabaya ya. Oh iya, hari ini resmi dibuka Lumbung Pangan Jatim. Jadi inisiatif dari Pemprov Jawa Timur, Kofifa, dibuka di Jatim Expo. Jadi semua kebutuhan sembako untuk rumah tangga ditaruh di situ, bisa dibeli oleh masyarakat, oleh warga dengan harga yang miring lebih rendah dari harga pasar. Tapi ternyata sudah diberitahu untuk beli online saja. Malah tadi siang muncul ternyata di Jatim Expo membludak yang beli. Iya, malah. Jadi akhirnya PSBB-nya tidak berjalan. Membludak itu. Karena Bu Kofifa kemarin sudah bilang ya bahwa beli online aja pasti diantar. Tapi radiusnya memang 20 kilo dari Jatim Expo itu sudah ada ketentuannya lah. Tapi ternyata orang Surabaya susah juga diatur. Tidak diatur apa nggak tahu ya cara pakai internet? Tahu lah, itu kan bisa lewat Gojek biasa. Iya. Nah, berita baik yang kedua. Saya waktu nonton foto itu saya kepikiran kayak apa? Yang di India itu. Yang mana ditapu di sabun. Delok nang India iki gak mentolo tapi delok Indonesia. Ngono kae yo mentol tak ceplesi. Ya. Nah, itu berita apa? Yang pertama, berita baik yang kedua adalah itu yang ada seorang guru yang viral itu ya. Iya, seorang Madura ya. Betul. Itu dia itu seharusnya ngajar online dari sekolah, tapi ternyata siswanya itu udah ada yang sedikit yang punya HP Android dan punya akses internet. Betul. Dan akhirnya dia keliling ngajari ke siswanya satu persatu. Luar biasa. Itu viral di mana-mana, diapresiasi.
Dan kayaknya ini juga tanggung jawab dari bupati di Madura itu ya. Iya, Dan harus memikirkan itu ya gimana anaknya supaya bisa belajar di rumah. mengakses. Dan ya supaya gurunya itu tidak kasihan keliling-keliling gitu malah. Iya, Dia bukan sakit karena kena corona, malah sakit karena sakit karena liver deh, kecapean. malah loro kuning deh malah. Nah, itu berita baik hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang agak berbeda dari yang Mbak Novi kemarin. Oh iya. Ya, agak berbeda dari Mbak Novi. Jadi karena kemarin kan Mbak Novi kan tugas Basarnasnya adalah yang di kantor. Ya Basarnas yang Basarnas tapi di kantor. Nah, kita penasaran yang Basarnas yang menyisir hutan-hutan tuh. Ternyata ada OMK Surabaya Betul. yang jadi relawan Basarnas. Basarnas. Langsung aja kita panggilkan Dimas. Oke, selamat datang Dim. Selamat datang di OMK Surabaya. Sehat-sehat. Sehat Mas. Alhamdulillah. Cerita dulu Mas profilnya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Antonius Dimas, biasa dipanggil BP, Bima Parmana, atau bisa dipanggil Dimas. Saya dari paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Kata Romo Fusi gak boleh disingkat HKY, Kenapa? karena itu udah nama gereja resmi, jadi gak boleh disingkat. Berarti RK ya gak boleh Gak boleh disingkat RK. disingkat. Semua nama paroki gak boleh disingkat, kata Romo Fusi. Ya wis lah. Kan Romo Fusi kan HKY. Kuliah di Widya Mandala Surabaya. Pekar, kampus Pekar. Kampus Pekar. Iya, Luar kampus biasa. Pekar. Terus kegiatan sehari-hari di paroki? Kegiatan sehari-hari di paroki, orang nomor 2 di OMK Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Orang nomor 2. Apa berarti wakil ketua? Wakil ketua. Nah, terus kesibukan di Basarnas sebagai Saya sebagai potensi relawan SAR Surabaya. Oh, itu sebutannya ya? Iya. potensi relawan SAR. Ya, iya. Potensi Relawan SAR Surabaya. Depannya udah pakai IM ya? IM potensi Enggak ya. Kamu Enggak paham. Gak apa-apa. Bablek. Guyonan angkatan berapa ya? Nah, hari Sebutan untuk orang biasa Iya. yang jadi membantu Basarnas. Iya, potensi namanya. Namanya potensi. jadi semua orang yang mau jadi relawan bisa. Bisa. Tapi harus sertifikasi dulu. Nah, Gak asal langsung jebol-jebol datang ke lokasi terus minta koordinator, minta apa, terus habis itu langsung terjun ke lapangan, enggak seperti itu. Nah. Itu ada SOP-nya sendiri. Nah, sekarang cerita awal sejarahnya gimana bisa jadi potensi relawan SAR. Jadi keluarga saya ini dari keluarga pencinta alam. Bapak saya dari SMA 6 itu ikut dari Sispalanya. Terus kakak saya jadi ketua umum Matrapala. Jadi itu apa? Eskul di Universitas Kristen Petra. Ya. Jadi ada darah pencinta alam. Iya. Terus kalau mama saya, jadi di mama saya itu kalau setiap mau berangkat sekolah ataupun itu harus melewati Gunung Tambora dulu. Gunung apa? Gunung Tambora Di Bima. Oh, mama kelahiran Bima. Iya. Oh. Jadi kamu ada darah NTB ya? Iya. NTB. Ada. Jadi papamu pencinta alam, mamamu pencinta papamu. Iya. Jadi ada darah Iya, ada Iya, dari iya. pencinta alam. tes di Dalam indoor ruangan. itu ya. Iya, indoor, yang indoor. Satu berapa 4 bulan. bulan? Iya. Tes teori Iya, tes teori gitu. apalagi? Kalau tes teori setelah itu kita bekerja sama dengan PMI bagaimana cara kita penanggulangan waktu kegigit ular ataupun patah.
seperti itu. Dan untuk yang tes yang di lapangan itu sekitar seminggu atau 2 minggu kalau nggak salah, lupa, 2017 waktu itu. Tes di lapangan. Di lapangan, Ya, di lapangan. maksudnya apa? Jadi kita diumpamakan seperti ada salah satu anggota hilang di tengah Gunung Linmas. Gunung Linmas itu tetangganya Gunung Lirang Arjuna. Oh, belakangnya berarti. Iya, belakangnya. Suruh nyari. Ya, suruh nyari. Dan para senior itu memberikan petunjuk. Baju terakhir dipakai, terus dia bersama korban itu berapa jam. Jadi kalau misalnya WL hilang, Iya. saya yang ditanyain, saya ditanyain sebagai informasi. WL itu pakai baju apa dulu yang terakhir kali ketemu, pakai celana apa, pakai sepatu ukuran berapa, terus Sepatu ukuran berapa iya ya? dihitung. Terus waktu itu bawa perbekalan atau enggak, bawa karier atau enggak, seperti itu. Sedetail itu ya? Sedetail itu. Iya, iya. Itu bagian tim intelijennya. Tim intelijen. Jadi kamu lulus di tes indoor sama outdoor itu? Iya. Terus akhirnya resmi dapat sertifikat? Iya, akhirnya resmi dapat sertifikat. Setelah itu saya mendapatkan tugas pertama kalinya di Bali, Pulau Bali. Nah, tapi sebelum itu apakah memang setelah kamu tes lalu akhirnya masuk Basarnas, masuk ke potensi Basarnas itu memang masih menyenangkan kah? Masih. Apa masih bersemangat untuk lanjut gitu? Masih. Masih. Oke, lanjut. Karena setelah tes itu kan banyak panggilan-panggilan, tapi karena berhubung dengan jadwal kuliah yang padat dan waktu berangkat ke Bali itu juga harus motong jadwal kuliah juga. Jadi nggak dapat surat dari universitas, walaupun saya udah daftar ke universitas untuk jadi relawan, tetap itu dianggap bolos. Oh, ini maksudmu nyindir? Iya, peka. Katanya peka. Mahasiswanya sudah daftar resmi Basarnas. Ya udah saya tunjukkan sertifikasi saya, tapi tidak mendapat izin untuk ke Bali. Akhirnya jadwal bolos saya relakan. Jatah bolos. Ya, jatah bolosnya. Itu tahun berapa? Tahun 2018. Berarti kamu 2017 dapat ijazah itu? Iya, sertifikat 2018-nya langsung. Itu bencana apa di Bali? Waktu itu gunung meletus di Gunung Agung. Kamu apa? Mencari orang berarti? Bukan. Waktu itu di Bali belum ada relawan, belum ada potensi seperti ini. Di Bali itu tidak ada? Belum ada. Tahun 2018 itu masih belum ada. Mendatangkan dari Surabaya, Sidoarjo, Jember, sama Banyuwangi. Jawa Timur ya? Iya, dari Jawa Timur. Setelah itu diberangkatkan ke Bali. Berangkatkan itu naik jalur darat. Naik bis. Iya, bisnya Basarnas. Itu terpal. Berapa hari? Itu kalau bencana nasional seperti itu seminggu. Tapi di rolling. Terus habis seminggu terus ada potensi lagi yang datang. Oh. Itu bencana gunung meletus. Iya. Itu apakah ada laporan orang hilang terus kamu dipanggil gitu? Enggak, apa yang dilakukan berarti? Oh, untuk yang dilakukan kita seperti apa ya? Seperti kita jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya. Maksudnya jangan pakai foto. Kita menyisir, monitor radius 5 km sampai 10 km di sekitar kaki Gunung Agung. Dan selama seminggu itu kamu menemukan apa? Selama seminggu itu saya menemukan bule berbagai macam. Saya tidur di kantong mayat. Oh iya. Oh, karena nggak ada. Karena tenda baraknya udah penuh dengan masyarakat. Dan saya harus merelakan berarti saya. Masyarakat itu diungsikan. Iya, diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dan di tenda barak itu juga bersama dengan TNI, Polri, sama Basarnas ataupun sama relawan lainnya. Seperti itu. Kamu seminggu itu merasakan tidur di kantong mayat. Iya, makan seadanya. Untung aja di Bali itu udah ada. Jadi Basarnas di Bali juga open
terhadap tamu-tamu yang di Surabaya ataupun lainnya. Jadi dia menyiapkan logistik juga. Ya. Jadi kamu seminggu di sekitar kaki Gunung Agung. Ya. Setelah itu pulang diganti oleh kloter yang kedua. Iya, kloter yang kedua. Itu pengalaman pertama. Iya, pengalaman pertama saya. Dan itu sangat mengesankan karena dari kakak-kakak senior Basarnas juga ya open. Setelah kita menyelesaikan tugas sekitar 6 hari, kita jalan-jalan ke Kuta. Pakai truk Basarnas. Terus yang kedua apa? Pengalaman di mana bencana? Oh, yang kedua ini di Lombok, gempa Lombok. Tapi saya nggak di lapangannya karena berhubung itu juga waktu kuliah. Jadi saya di Surabaya. Jadi sebagai mengatur logistik teman-teman yang berangkat ke Lombok, mengatur logistik relawan lainnya, dan mengatur sumbangan-sumbangan yang akan dikirim ke Lombok. Jadi sumbangan itu harus disortir dulu. Kebanyakan yang menyumbang itu gak masuk akal. Kadang baju-baju bekas, baju-baju yang penuh dengan noda ataupun lainnya. Nyumbang itu jenenge buak baju. Itu harus disortir dulu. Ya. Seperti itu. Sumbangan yang paling parah itu apa? Sumbangan yang paling parah itu kancut bekas. Itu parah bekas. Itu. Parah. Apa yang kamu harapkan dengan nyumbang kancut itu? Kancut bekas itu parah itu. Ya. Ternyata ya, aku baru tahu loh kayak gini. Ternyata sumbangan itu harus parah kayak ngono ya. Parah. Jadi gempa Lombok itu kamu berperan di kantornya. Iya. Logistik. Logistiknya. Itu berapa hari kamu di situ? Itu selama 6 hari. Tapi untungnya saya pulang. Jadi kalau ada waktunya. Jadi kalau shift-shiftan gitu. Tapi kamu nggak tidur di kantong mayat lagi. Tidak di rumahmu sendiri. Jadi berapa lama jadi Basarnas? Ya ini tahun ketiga berarti. Tahun ketiga. Oh, pengalaman 2 itu ya? Iya, pengalaman 2. Itu berkesan sekali. Dan yang paling berkesan itu minjem motor dari negara, milik negara, tapi ada logonya Basarnas, jalan-jalan ke pantai sendiri. Orang di Bali itu? Iya, itu enak tuh Pak. Jadi tanda baraknya itu di lapangan, di belakangnya itu ada pantai. Saya lupa nama pantainya apa. Jadi setelah selesai tugas, sorenya saya jalan-jalan sendiri. Pakai sepeda motor, dibiayain negara, pakai sepeda motor sendiri, jalan-jalan sendiri. Itu paling enak. Terima kasih kepada negara. Terima kasih negara. Kamu habis setiap kali gitu itu dapat uang saku nggak? Dapat Mas. Dapat uang rokok sama uang kopi. Ngomongnya seperti itu, di lapangannya seperti itu. Ya. Sebutannya uang rokok, uang kopi. Iya, uang rokok sama uang kopi. Tapi makanan disubsidi oleh Basarnas Bali. Jadi uangnya terpotong. Iya. Nah, itu apakah untuk waktu jadi relawan itu ada tugas pastinya nggak? Ada tugas yang rutin atau hanya cuma panggilan itu aja? Berhubung dari relawan ini cuma panggilan aja sih. Kalau tugas rutinnya tergantung dari Basarnas Surabaya itu memerlukan relawan atau enggak. Nah, misalnya nih ada teman-teman yang mau jadi relawan nih. Mungkin tertarik. Nah, potensi relawan Basarnas itu. Nah, itu tahap-tahap apa aja yang harus dilalui itu loh. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti jejak seperti saya, daripada mendaki tidak tahu waktu dan banyak yang memakan korban pendakian-pendakian zaman sekarang ini, yang paling membuat saya marah itu waktu kejadian di Gunung Raung. Itu ada pendaki yang memakai celana jeans Levi's mendaki Gunung Raung. Walaupun Gunung Raung itu terkenal dengan jalur yang ekstrim. Betul. Ya, itu harus memakai porter. Tapi dia merasa hebat, terus cuma membawa webbing. Tapi di jalur Raung itu harus bawa logistik yang lebih lengkap daripada gunung-gunung lainnya. Dan akhirnya memakan korban dan dia dibawa tusuk sate. Dibawa tebing tusuk sate, dia meninggal seperti itu. Ya itu buat teman-teman kalau pengen jadi relawan, lebih baik menekuni relawan seperti saya, menekuni step by stepnya, SOP-nya kalau kita mendakian seperti apa, supaya tidak memakan korban ataupun tidak mengganggu masyarakat lainnya. Karena
kalau masyarakat lainnya ada kecelakaan ataupun ada korban jiwa, pasti akan ditutup dan itu mematikan ekonomi dari warga sekitarnya seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya step by step-nya. Step by step-nya. Jadi relawan. Step by step-nya. Kamu mau itu pesan. Iku bener loh iku. Iku yang menutup iku mangkel aku. Informasi penting itu. Karena waktu kita kalau ke Semeru ditutup ya. Ya wes kita enggak bisa ke Semeru lagi. Iku yang menjengkelkan. Nah, dari sekarang step by step. Step by step-nya daftar dulu. Mana? Cari teman yang lebih banyak. Terus enggak. bebas Mas. Mau diuntak ataupun mau di organisasi lainnya. Cari perkenalan di mapala-mapala lainnya. Kalau misalnya mapala lainnya membuka organisasi seperti seperti Sarsu ataupun organisasi lainnya, mohon daftar dan mengikuti SOP-nya seperti itu. Kalau tidak lewat jalur mapala apa bisa? Orang biasa dia nggak pernah ikut mapala. Nggak bisa Mas, karena beda Mas. Fisik antara pendaki sama fisik olahraga itu beda Mas. Saya sering loh naik turun kasur loh. Berarti harus punya background mapala. Iya, harus punya background dulu pendakian. Iya. Yang suka naik gunung. Iya. Itu cari organisasi sejenis mapala. Iya, sejenis mapala. Terus daftar. Terus ikut tesnya itu. Iya, ikut pelatihan. Indoor sama outdoor itu. Iya, indoor sama outdoor. Nah, setelah itu kan sudah dapat sertifikat nih. Iya. Ya nunggu panggilan dong. Iya. Oh, itu sudah masuk dalam potensi. Udah resmi dari potensi. Gampang ya. Ya tinggal nunggu ada bencana. Iya. Tinggal nunggu ada bencana. Jangan menciptakan bencana. Nah, waktu di Basarnas itu kamu Katolik sendiri apa enggak? Waktu saya belum kenal Kakak Novi, itu saya merasa Katolik sendiri. Merasa Katolik? Iya, Katolik sendiri. Dan setelah kenal cuma berdua. Nah, maksudnya kita mau tanya itu, apakah selama itu nggak ada masalah soal tentang agama atau soal relasi antara yang beda agama itu? Oh, kalau masalah relasi yang beda agama itu saya mengikuti alurnya. Kalau misalnya banyak yang non Katolik, jadi saya mengikuti alur yang non Katolik. Jadi kalau saya mau makan itu saya mengikuti teman-teman saya. Jadi kalau misalnya waktu itu saya disuguhi babi guling, saya tetap nggak makan. Itu menghormati teman-teman saya. Dan kejadian yang waktu di Bali itu teman-teman saya itu nggak tahu kalau minyak biasa sama minyak olahan dari babi. Oh iya. Itu kan ada minyak olahan dari babi sama betul. Minyak biasa. Dan dia itu nggak tahu kalau itu olahan. Jadi saya sebagai indera penciuman kalau ini babi atau enggak. Indera penciuman. Itu dilatih juga waktu enggak? Peka deh. Sebagai anak Bima dia peka deh. Iya. Oh ini darah kuda ya. Darah kuda yang mampu. Apa sih yang mendorong kamu untuk waktu ada peluang untuk daftar itu, apa sih yang mendorong kamu untuk mau jadi relawan? Padahal kan relawan juga nggak disupport, nggak terlalu banyak disupport juga. Iya. Jadi waktu itu saya sebelum menjadi relawan itu saya pendiri dari Sispala Surabaya. Apa itu? Sispala Surabaya. Apa itu? Siswa Pencinta Alam Surabaya. Jadi sejak SMA? Sejak SMA. Jadi saya ikut Pencinta Alam itu sejak SMA. Terus saya salah satu penggagas Sispala Surabaya. Terus saya kok merasa seperti ini aja, seperti tidak ada tantangan lebih lain. Akhirnya saya kenalan dengan mapala-mapala lainnya. Terus ada salah satu mapala di Universitas Untak itu membuka organisasi seperti itu. Berarti apa itu? Dorongan untuk lebih maju. Kemanusiaan. Iya, ya? untuk maju. Jadi selain cinta alam itu tadi juga ingin melayani sesama lewat yang saya sukai gitu. Iya, benar. Timbangane munggah gunung tok, ya apa munggah gunung ini sambil nulung. Benar, Mas. Gimana kalau skill naik gunung ini juga dipakai untuk membantu orang lain. Betul. Karena itu skill ya naik. Iya, skill. Timbangannya munggah gunung, foto-foto mudun kan ya. Mudun, eman-eman. hilang meneh. Nah, ya itu. Iku. Kalau hilang itu membuat tugas Basarnas juga supaya
lebih enak sih karena ada job. Iya. Oh. Ada job sih. Kalau nggak ada yang hilang kan kita nggak ada job mas. Jadi semenjak ada film 5 cm. Wah lah rame gunung. Itu ya. Semeru dan gunung-gunung lain tuh Itu ruang. semakin rusak. Sangat bisa. Karena banyak orang-orang masyarakat yang bukan pendaki Ya. itu nyoba untuk daki. Yubi ya. Ya. Dan akhirnya banyak yang hilang. Nah, dan Basarnas pun dapat job. Dapat job. Kalau selama pandemi Covid ini apa ada aktivitas apa di? Oh, untuk pandemi Covid ini kemarin saya dapat informasi dari pencinta alamnya Universitas ITS Surabaya itu mengadakan relawan untuk nyebar APD ke seluruh Indonesia. Dulu. Jadi Provinsi Jawa Timur itu mengeluarkan berapa, terus habis itu dikoordinasi oleh Ibu Kofifa, terus SDM-nya itu mau disebar kemana aja. Seperti itu. Tapi karena berhubung saya nginap sama keluarga yang ada yang lansia, jadi saya nggak berani untuk turun. Iya. Nah, kalau untuk dari Basarnas sendiri belum ada panggilannya. Tetap siaga, Pak. Tetap siaga kita. Karena kemarin Mbak Novi bilang masih Covid ini ono sing hilang. Iya masih ada yang Oh, hilang. iya. Kemarin yang waktu di Gunung Panderman itu Pendaki. pendaki, walaupun jalurnya udah ditutup, tetap Masih. aja, tetap aja iku, nekat. Ya. Untung agak sih enggak. Nah, terus ada nggak pesan-pesan untuk OMK mungkin? Pesan-pesan untuk MK kalau Naik gunung. kalian hobi naik gunung, hobi dengan pecinta alam ataupun hobi dengan pendakian ataupun lainnya, lebih dimanfaatkan lebih baik ikut organisasi yang resmi, jangan ikut komunitas karena komunitas itu belajar dari organisasi dan itu limpahan tangannya itu udah beberapa, jadi lebih baik ikut ke organisasi, lebih pantas, lebih resmi dan pembelajarannya itu juga lebih manusiawi. Kalau ke komunitas cuma asal aku pernah naik gunung iki, jadi ya aku tahu trekking seperti ini salah, itu seperti itu salah. Jangan meremehkan alam. Jangan meremehkan alam. Karena alam itu seperti cewek. Beberapa detik itu langsung ngambek, langsung Nice. hujan ataupun mendung. Pokoknya awakmu Badai. nonton medok langsung selesai. Bro. Kamu ini pakai seragam ini, Bro? Iya mas. Ada 2 seragam nih mas, lebih tepatnya. Ini lapangan, satunya yang hem. Oh Ini iya, itu, ya. semua kalau yang di Semua. kantor. Iya, iya. Ini yang di lapangan ini Iya, ini. logonya Potensi SAR ini. Iya, logonya Potensi SAR sebetulnya. Yang orang Basarnas pakai ini sudah ada. Enggak, ada sendiri logo Khusus Potensi. untuk Iya. potensi relawan Basarnas. Iya, relawan SAR Surabaya. Relawan SAR Iya. Surabaya. Ini ada artinya enggak ini? Oh, ini ada mas, ada artinya. Apa artinya? Ini lambang Surabaya, Ya yang anu ya. Tugu Apa, Surabaya, Surabaya. iya Surabaya, Tugu. Dan ini apa lambang dari PMI, lambang dari kemanusiaan. Oh, Yang merah. Anu palang merah Iya, palang internasional. merah, internasional. Kayak grup band Red Hot Chili Pepper. Jadi paper. Terus bintang 5 itu apa? Waduh, kalau bintang 5 ini saya tak tahu. Bintang 5 itu berarti lebih banyak dari bintang 4 ya. Itu artinya itu. Kamu bahagia enggak jadi Basarnas. relawan? Bahagia mas, karena hobi saya mendaki Iya. gunung. Oh, itu Akhirnya udah tersalurkan dengan lebih dengan- positif ya. iya. Dengan SOP yang lebih jelas. Karena kan mendaki gunung nggak asal naik gunung seperti itu ya. Iya, iya. Jadi saya sampaikan kalau Penting ya. saya tahu jalurnya, terus saya ikuti suruh teman-teman ikuti jalur saya, kan nggak seperti itu. Karena ada SOP dan ada tata krama di dalam Alam. Betul. Itu ya. Tidak pernah merasa terbebani saya relawan. Tidak mas. Tidak. Justru Anda sedang menunggu panggilan. Iya. Panggilan alam ini. Tunggu panggilan. Panggilan Kapan alam. ada job? Oke, itu aja. Wis gak ada. Sudah. Wes, oke. Oke, itu aja. Ini pesan ini apa ini? Oh iya. 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 Saya mau ajarkan seperti apa ya? Slogan dari Basarnas. Gimana itu? Afiknam Jagat Samagra.
Afiknam Jagat Samargram. Iya. Afiknam Sama. Jagat Samargram. Artinya apa itu? Artinya semoga alam baik-baik saja. Semoga alam baik-baik saja. Nah, seperti biasa kita akan narasumber boleh tanya satu pertanyaan bebas tentang apapun ke kita. Nanti bisa kita menjawab itu. Monggo. Satu aja. Satu aja. Satu permintaan, satu pertanyaan. Untuk Kevin DL dulu. Oh iya. Untuk yang muda dulu. Iya. Yang Model loro iki jenenge. Ya. Gunung apa yang paling berkesan dan ingin kamu mendaki? Gunung yang paling berkesan. Iya. Yang ingin Kamu daki. Kalau COVID-19 ini udah berakhir. Oke. Gunung yang pasti saya akan daki setelah Covid ini itu pasti Gunung Semeru dulu dan Ranu Kumbolonya. Lalu saya akan pergi ke Raung. Raung. Itu aja. Nah. Mas Yudit, gunung apa yang ingin didaki, Mas? Saya tuh enggak Temenan daki pertanyaan itu dah. Enggak, untuk Mas Yudit. Oh, Oke, beda-beda. Kapan terakhir naik gunung dan gunung apa, Mas? enggak pernah. Tidak pernah, Mas. Nggak pernah. Pernah naik gunung sejak muda karena saya ada masalah fisik ya. Oh. Jadi saya tuh mending main bola daripada naik gunung. Oh. Saya main bola bisa kuat, misalnya main futsal, Iya. lapangan besar. Tapi kalau ditawari naik gunung itu langsung capek. Saya membayangkan jalan kaki 1 jam ya. Iya, lebih. Waduh, Lebih, Mas. Iya. Jangan sabi nggak sama gak? Nah itu. Afiknam Jagat Samargram. Semoga alam Baik-baik saja. Amin. Amin. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk materi-materi yang ingin kita bicarakan silahkan komen di bawah supaya teman-teman yang lain juga tambah pinter. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Kalau relawan Basarnas itu kan programnya Afikam Jagat Samargram. Iya. Terus. Dulu waktu SD main sana incorpore sana. Oh, artinya? Apa ya artinya? Aku ke sono, kamu ke sini.